Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para juri, guru pembimbing, dan teman-teman sebaya yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Bahtiar Jeffrey Husni Handoko, siswa kelas 6 sekolah dasar. Hari ini saya ingin bercerita bukan tentang putri tidur atau naga api, tapi tentang kita semua, anak-anak Gen Z yang hidup di dunia digital. Teman-teman, tahu nggak siapa sih yang disebut Gen Z itu? Ya, Gen Z itu adalah generasi yang lahir di zaman digital. Zaman dimana sebelum bisa naik sepeda, kita sudah bisa scroll TikTok. Zaman dimana belajar bisa lewat YouTube, main bisa lewat game online, dan ngobrol dengan teman bisa lewat video call. Tapi, apakah kita sudah cerdas menggunakan dunia digital itu? Apakah kita sudah paham mana informasi yang benar dan mana yang bohong? Apakah kita menggunakan internet untuk hal yang bermanfaat? Nah, situ pentingnya literasi digital. Saya membaca dari buku Panduan Literasi Digital untuk Peserta Didik, karya Ibu Fani Rosita Dwi Lestari, bahwa literasi digital bukan cuma bisa pakai gadget, tapi juga bisa berpikir cerdas dan bertanggung jawab di dunia maya. Menurut buku itu, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi yang bijak melalui teknologi digital. Artinya, kita bukan cuma harus bisa pakai, tapi juga harus tahu, paham, dan bisa memilih apa yang baik. Misalnya, teman-teman, jika ada pesan dari WhatsApp yang bilang, besok sekolah libur karena ada hujan meteor, jangan langsung percaya ya. Cari dulu kebenarannya lewat sumber resmi. Itu namanya cek fakta. Saya suka dunia digital. Saya bisa nonton video belajar bahasa Inggris. Saya bisa main game petualangan. Dan bisa kirim pesan ke teman yang lain. Seru banget. Tapi kadang dunia digital juga bisa menipu. Ada berita palsu, akun palsu, dan komentar jahat. Ada yang menyebar hoax, dan ada yang menulis kata-kata kasar tanpa memikirkan perasaan orang lain. Di dalam buku itu dijelaskan tentang etika digital, yaitu cara berperilaku sopan dan santun di dunia maya. Seperti di dunia nyata, kita juga harus punya attitude saat online. Tidak boleh bullying, tidak boleh menghina, dan jangan asal unggah foto orang lain tanpa izin. Karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sekali kita kirim, dia akan meninggalkan jejak. Jadi, bijaklah sebelum klik post. Di dalam buku itu, saya belajar bahwa menjadi cerdas digital artinya kita bisa menjadi detektif informasi. Kita harus tahu dari mana informasi itu berasal, siapa yang menulisnya, dan apakah sumbernya dapat dipercaya. Misalnya, jika saya ingin mencari cara belajar efektif dari YouTube, saya akan melihat terlebih dahulu nama channelnya. Apakah dari lembaga pendidikan atau orang lain yang asal bicara. Itu namanya kritis berpikir di dunia digital. Karena teknologi, dunia digital bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal akal sehat dan hati yang bijak. Yang paling saya suka dari bagian buku ini adalah kreativitas digital. Di dunia digital, kita bukan cuma bisa jadi penonton, tapi juga bisa jadi pencipta. Kita bisa membuat vlog edukatif, poster kampanye, atau bahkan video inspiratif untuk teman-teman lain. Dengan gadget, kita bisa melakukan kebaikan dengan lebih cepat. Kata Ibu Fani Rosita, gunakan dunia digital untuk berkolaborasi, bukan berkompetisi. Artinya, teknologi seharusnya membuat kita saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Misalnya, saya dan teman-teman membuat poster digital tentang bahayanya sampah plastik, lalu disebarkan ke media sosial sekolah. Wah, banyak yang suka dan ikut kampanye. Rasanya bangga bisa menggunakan teknologi untuk hal yang baik. Tapi ingat, jangan plagiat ya, atau meniru karya orang lain. Dalam menciptakan karya, kita wajib mempertahankan originalitas. Teman-teman, dunia literasi digital juga punya sisi gelap. Ada yang bisa mencuri data, ada yang berpura-pura menjadi teman kita. Karena itu, buku ini mengingatkan kita untuk selalu waspada digital. Kata penulisnya, kita harus melindungi satu, data pribadi.
ceritakan kepada orang dewasa, orang tua, guru, wali kelas. Karena melapor bukan berarti lemah, tapi berarti berani dan bertanggung jawab. Setelah membaca buku ini, saya jadi sadar bahwa anak-anak Gen Z bukan cuma sekedar bisa bermain HP, tapi juga bisa menggunakan teknologi dengan hati. Kita adalah generasi yang hidup di masa paling canggih, tapi juga kita mempunyai tanggung jawab yang paling besar untuk menjaga dunia digital tetap positif dan beretika. Saya ingin termasuk menjadi anak-anak Gen Z yang cerdas, kreatif, dan beretika. Saya ingin internet digunakan untuk belajar, bukan untuk menyakiti. Saya ingin teknologi dipakai untuk mendekatkan kita, bukan saling menjauhkan. Teman-teman, literasi digital bukanlah pelajaran yang membosankan, tapi keterampilan hidup masa depan. Saya setelah membaca buku Panduan Literasi Digital untuk peserta didik, saya sadar bahwa teknologi itu seperti pisau. Jika kita bijak, dia akan membantu kita membuat hal yang benar. Tapi jika salah pakai, dia bisa melukai. Jadi, mari kita gunakan jari kita untuk menulis yang baik. 2, gunakan mata untuk melihat hal yang benar. 3, gunakan hati untuk memilih yang bijak. Karena kita adalah generasi Z, generasi yang bukan cuma pintar scroll, tapi juga pintar berpikir. Terakhir, izinkan saya menutup cerita ini dengan kalimat di buku itu. Masa depan dunia digital bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.